Kalau hidupmu tiba-tiba hancur karena dikhianati, difitnah, atau dilukai orang yang kamu percaya, apa yang biasanya kamu lakukan pertama kali? Marah, menangis, membalas, atau diam? Di video ini, aku mau kasih tahu langkah paling pertama yang justru jadi kunci untuk menghadapi semua masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Isma Kirena, The Healer. Di video sebelumnya, aku sudah cerita tentang perjalanan sembuhku. Hari ini, aku mau ajak kamu masuk ke langkah pertama yang sangat penting ketika kita menghadapi masalah atau ujian. Kalau hidup kita lagi diterpa masalah besar, ibaratnya itu kayak rumah yang berantakan, penuh debu, barang berserakan, dan bikin sesak. Tapi sebelum kita bisa masuk dan membereskan semua itu, kita butuh kunci untuk membuka pintunya kan? Nah, kunci itu namanya adalah penerimaan. Tanpa kunci, kita nggak bisa masuk, cuma bisa lihat dari luar. Kita nggak bisa tahu dengan jelas bagian dalam rumah mana yang berantakan atau bahkan rusak, sehingga butuh direnovasi. Kita hanya bisa marah, bingung, tapi nggak bisa membereskan apa yang berantakan di dalam. Jadi, langkah pertama saat menghadapi masalah adalah terima dulu rasa sakitnya, terima kecewanya, terima marahnya, bahkan kalau perlu nangis, nangis aja. Karena tanpa penerimaan, kita nggak akan bisa masuk ke ruang hati kita dan membereskan apa yang berantakan di dalamnya. Dikhianati, dilukai, difitnah, dikecewakan, rasanya ingin berteriak, ingin membalas, ingin bicara ribuan kata sebagai bentuk luapan emosi yang tak terbendung. Cobalah diam, berhenti, tarik nafas, terima dulu rasa sakitnya, jangan langsung bereaksi. Kamu gak salah kalau merasa hancur, kamu boleh menangis, bahkan nangis sejadi-jadinya, berteriak sekencang-kencangnya. Kamu boleh merasa kecewa, merasa tidak kuat, karena kamu manusia, bukan batu. Itu semua hanya pelampiasan. Kita sedang kesakitan, tapi bingung bagaimana cara menanggungnya. Akhirnya, emosi yang berbicara. Tapi, tahan dulu langkahmu untuk merespon orang yang menyakitimu. Diam sejenak. Bukan tanda kamu lemah, justru itu kekuatan luar biasa. Saat kamu diam, kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri bernafas dan berpikir jernih. Aku pernah berada di titik itu. Saat aku langsung bereaksi karena hatiku sakit, kecewa, hancur. Sabarku, dulu yang setipis tisu, membalas dengan kata-kata penuh emosi. Aku buktikan diri dengan kemarahan. Tapi setelah itu, yang aku dapatkan hanyalah kelelahan, pikiran yang semakin kacau, dan luka yang justru semakin dalam. Karena saat hati sedang panas, keputusan kita sering keliru. Reaksi yang terburu-buru justru menyakiti diri sendiri, menghabiskan energi, merusak harga diri, dan menjauhkan kita dari solusi. Aku
seperti membakar diriku sendiri demi menerangi orang yang bahkan tidak peduli aku terbakar atau tidak. Dan itu menyakitkan. Setelah semuanya berlalu, aku menangis. Tapi bukan karena mereka lagi, tapi karena aku menyesal. Aku menyesal tidak bisa menahan emosi. Aku menyesal membiarkan diriku hancur karena perbuatan orang lain. Aku menyalahkan diri sendiri, mengutuki diri sendiri, sampai hampir lupa bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidupku. Kadang, ketika masalah atau ujian datang, kita ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Rasanya hati tak tenang, pikiran bercampur aduk, dan lidah pun sering tergelincir. Tanpa sadar, tindakan atau kata-kata spontan yang keluar justru memperkeruh keadaan. Padahal, seringkali ujian itu bukan untuk segera kita bereskan dengan kekuatan kita sendiri. Allah ingin kita belajar menahan diri, diam sejenak, lalu berpikir dengan hati yang jernih. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Artinya, kesabaran itu bukan hanya menahan sakit hati, tapi juga menahan diri dari reaksi yang tergesa-gesa. Jangan buru-buru, tarik nafas, beri ruang untuk hati agar tenang. Karena dengan diam dan menunda respon, Allah sendiri yang akan memberi jalan keluar yang terbaik. Itulah langkah pertama yang bisa kita lakukan saat masalah atau ujian datang. Insya Allah, di konten selanjutnya, aku akan bagikan langkah kedua yang akan semakin membuka mata kita. Jadi, jangan sampai ketinggalan, karena setiap langkah ini saling melengkapi. Yuk, kita sembuh bareng, kita tumbuh bareng. Satu langkah, satu doa, satu hari demi hari. Semoga setiap kata di sini menjadi penguat untukmu, seperti perjalanan ini menguatkanku. Selamat datang di perjalanan sembuhku. Kita bisa karena kita punya Allah. Jadilah obat untuk lukamu sendiri. Follow, subscribe, dan tinggalkan komentar kalau kamu merasa relate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.